wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak Al-Farid dari NRP 2120500005. Di sini saya akan mendemonstrasikan post dari yang berjudul karakteristik sistem loop terbuka dan tertutup. Nah, karakteristik sistem loop terbuka dan tertutup. Yang pertama yaitu tujuan, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan dan karakteristik sistem kontrol loop terbuka dan tertutup. Yang B yaitu dasar teori. Nah, sistem kontrol otomatis dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sistem kontrol loop terbuka dan sistem kontrol loop tertutup. Nah, untuk sistem kontrol terbuka, seperti gambar yang pertama ini, yaitu dari input OR atau ini input transducer ke control dan lain-lain. Dan yang bawahnya yaitu ini bisa dilihat ada sistem kontrol loop tertutup. Nah, pada sistem kontrol loop terbuka, luaran dari sistem kontrol tidak digunakan untuk memperbaiki respon atau performance dari sistem kontrol. Nah, sehingga keberadaan gangguan atau disturbance yang berubah-ubah tidak dapat dikompensasikan oleh controller. Nah, sehingga luaran dari sistem kontrol akan cenderung berubah-ubah, tidak sesuai dengan referensi atau inputnya. Nah, pada sistem kontrol tertutup, seperti ditunjukkan pada gambar 2 tadi, luaran atau output dari sistem yang dikontrol digunakan sebagai umpan balik atau feedback melalui sensor atau transducer. Feedback akan dibandingkan dengan input atau reference dan menghasilkan error. Nah, error menjadi sinyal input controller dan menggerakkan proses atau clamp. Adanya gangguan atau disturbance akan menyebabkan perubahan pada output dan otomatis akan terdeteksi oleh controller. Nah, melalui perubahan sinyal error tadi. Nah, sehingga controller akan bekerja untuk memperbaiki output dari proses sehingga nilainya sama atau mendekati reference atau input. Nah, peralatan untuk demonstrasi yaitu ada personal komputer atau laptop, dan yang kedua yaitu simulasi ya, aplikasi simulasi ya, bisa MATLAB atau Simulink atau Octave. Nah, prosedur dan hasil percobaan untuk sistem kontrol terbuka. Yang pertama yaitu sebuah motor DC mempunyai model dalam bentuk transfer function sebagai berikut. Nah, di mana Y sama dengan output kecepatan putar motor atau RPM, U sama dengan input tegangan DC. Desain simulasi sistem kontrol terbuka dengan software Octave. Nah, ini codingnya, dan saya sudah menyiapkan codingnya juga, dan tinggal run. Belum di save. Taran nggak muncul.
Nah, oke, kita coba. Nah, udah muncul. Nah, ini keluarannya atau grafiknya dari codingnya ini. Mana tadi? Nah, ini untuk simulasi yang pertama. Lalu nah ini. Lalu tambahkan gangguan berupa sinyal input step dengan nilai parameter step ini. Oke, kita langsung aja buat codingnya dan sudah saya buat, tinggal kita run, build and run. Kita tunggu sebentar dan bisa dilihat ini adalah keluaran atau output dari persoalan tadi, yaitu menambahkan sinyal gangguan ini berupa sinyal input step dengan nilai parameter seperti ini. Oke, kita lanjutkan, yaitu yang persoalan terakhir dari sistem open loop. Nah, lalu yang terakhir ini dengan nilai gain terbalik yang ini dapat sebelumnya, gunakan kembali pada langkah 4 ini. Nah, jalankan simulasi dengan menggunakan tombol run. Amati sinyal input dan output dari oscilloscope. Nah, bisa dulu. Nah, sudah keluar. Nah, jadi sedemikian rupa gambaran grafiknya. Kita next, yaitu dari sistem controller tertutup. Nah, desain simulasi controller tertutup untuk mengontrol kecepatan motor DC. Nah, jadi langsung kita buat aja codingnya dan sudah jadi. Kita build and run. Kita kasih nama dulu Farid 4. Oke, kita save dan keluar. Nah, bisa dilihat output dari programnya atau kodenya. Nah, bisa dilihat grafiknya ini. Oke. Lalu dari analisis dari praktikum yang dilakukan, diketahui pada percobaan sistem kontrol terbuka, output luarannya tidak digunakan lagi untuk feedback pada masukannya. Sehingga apabila ada gangguan pada masukannya, keluarannya tidak akan bisa sesuai dengan referensi atau input dan bisa berubah-ubah. Nah, untuk kontrol tertutup, outputnya bisa digunakan untuk menjadi feedback pada masukannya melalui transducer atau sensor. Nah, feedback ini yang digunakan untuk membandingkan bagaimana harusnya input diperlakukan. Nah, semisal ada gangguan pada input, sistem bisa melakukan penyesuaian yang tepat gitu, agar luaran bisa tetap reference
yang digunakan. Nah, kesimpulan dari tes di atas tadi atau praktikum ya, ini yaitu kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah bahwa sistem kontrol terbuka tidak memiliki feedback, sehingga output akan berubah-ubah sesuai dengan yang terjadi dengan input. Nah, sedangkan pada sistem kontrol loop tertutup terdapat feedback yang digunakan untuk menjadi patokan harus bagaimanakah inputnya gitu. Nah, sehingga output akan menjadi seperti dengan reference atau input yang ditetapkan. Oke, sekian dari penjelasan saya atau tes ini yang berjudul karakteristik sistem blok terbuka dan tertutup. Oke, sekian. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.